Selamat siang Bu, permisi Bu. Selamat siang Pak Rian. Oke, hari ini bolehkah kita ngobrol sebentar Bu? Silakan Pak, boleh. Terima kasih Bu telah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Justru saya yang berterima kasih dengan Bapak karena sudah mengajak saya berdiskusi. Kebetulan saya sedang ada masalah pembelajaran daring loh Pak. Oh begitu, kira-kira setelah diskusi ini apa yang Ibu harapkan kepada saya? Saya harap nanti bisa meningkatkan semangat siswa dan semua siswa bisa mengikuti pelajaran meskipun pembelajaran secara daring. Oh begitu, memangnya permasalahan apa yang ada di kelas Ibu? Jadi begini Pak Rian, akhir-akhir ini kan di kelas saya kan memegang kelas 10 dan 12. Semakin banyak murid yang tidak mengerjakan tugas dan semakin banyak juga murid yang tidak mau mengirimkan tugas. Jadi tidak mengikuti pembelajaran secara daring ya Bu? Iya Pak. Oh begitu, jadi begitu. Jadi kalau dilihat banyak yang tidak mengumpulkan tugas, kenapa bisa begitu ya Bu? Banyak sih keluhan dari anak-anak saya ya. Pertama memang ada mungkin faktor malas. Kedua tidak punya HP. Jadi kadang-kadang minjam punya HP tetangganya. Ya, kadang-kadang HP-nya dibawa orang tuanya. Kemudian kadang-kadang HP-nya ada tapi paketnya nggak ada Pak Rian. Oh, masalah paket sama masalah kuota dan signal Iya, juga lah mungkin ya Bu? Sinyal itu iya juga karena kalau di desa-desa kan Pak terbatas sinyal. Iya, berarti yang di desa di arah kampus sana lah, agak di pinggir sana lah ya Bu? Iya betul Pak. Jadi permasalahannya adalah tadi HP-nya memakai HP tetangga, kemudian ada sinyal, ada kemudian kuota. Jadi itu membuat siswa melakukan pembelajaran secara jadi malas-malasan lagi kan Bu? Iya Pak, betul Pak. Jadi termasuk jenuh. Jadi karena terjenuh pembelajaran pada masa daring ini. Jadi apa yang selama ini Ibu lakukan? Saya kalau pelajari rumah, saya kasih tugas melalui WA dan Google Classroom. Via WA dan Google Classroom Iya, untuk Pak. mengobrol tugas dengan Google Classroom ya Bu. Jadi bagaimana hasilnya Bu? Ya pertamanya itu sih mau mengikuti awalnya, tapi sekarang makin menurun. Oh sedikit ya yang mengikuti ya, makin lama makin menurun ya. Oh begitu Yang Bu. ngumpul tugas sekarang ada yang nggak ngumpul tugas. Oh jadi masa jenuh lah ya Bu, lelah lah gitu ya Bu. Mungkin ada juga. Iya begitu ya. Oh iya. Nah selain itu apa lagi Bu? Kan begini ya Pak, kalau kadang-kadang belajar di rumah itu anak-anak kurang patuh dengan orang tuanya. Kalau di sekolah kan belajarnya langsung dengan gurunya, jadi gurunya memberikan tugas mereka mau mengikuti. Kalau di rumah kadang-kadang orang tuanya juga nggak sabar bagaimana cara memotivasi anaknya supaya mau belajar. Oh jadi Jadi ada rasa jenuh juga dengan orang tuanya juga. oh iya. Anaknya. Jadi orang tuanya juga jenuh, orang tuanya juga merasa jenuh dengan membimbing anaknya, kemudian anaknya pun merasa jenuh belajar di rumah, kemudian kendalanya paket dan kuota, kemudian mengenai sinyal juga ya Bu? Iya betul Pak. Jadi begitulah Pak. Jadi kira-kira gimana ya solusinya ya Pak? Nah sekarang Bu sudah tahu permasalahannya. Yang dalam beberapa masa ini upaya-upaya apa yang Ibu sudah Ibu lakukan? Masa-masa sekarang inilah. Ya pas waktu ini sih saya memotivasi anak melalui WA, sering saya ingatkan dari Classroom supaya dibaca tugasnya dan dikerjakan. Itu aja sih Pak. Iya, jadi kalau jadi pun kita harus lebih motivasi, harus lebih memberikan semangat di apa namanya itu pada masa pembelajaran daring ini supaya anak itu bisa belajar lebih giat lagi kan Bu? Iya, Masa Pak. belajar ini.
Mungkin apalagi yang kira-kira yang Ibu bisa lakukan? Mungkin dalam memberikan materi itu apa saya perlu menambahkan konten ya, seperti video, ya kan? Iya. Supaya anak-anak ini makin menarik, ya kan? Atau saya mengajar, saya videokan, saya kirimkan melalui WA atau Classroom. Iya, bagus juga itu Bu. Bagus. Iya. Kemudian pemikirannya hebat itu Bu. Jadi kan kalau sedang kita WA sama Google Classroom kan anak-anak itu tidak dapat melihat secara langsung pembelajaran itu. Kalau bisa kita membuat video atau kita mengajar, kemudian kita videokan, kita kirim ke anak tersebut dan juga kita selalu memotivasi anak tersebut. Gitu ya Kak. Jadi untuk memotivasi anak belajar di rumah, pasti ada juga dorongan dari orang tua. Jadi saya sudah melakukan rencana bagaimana supaya berkomunikasi juga dengan orang tua siswa, dan supaya mengingatkan orang tua untuk memotivasi anaknya, supaya anak tetap mau belajar meskipun daring dari rumah. Oke, itu langkah-langkah yang bagus sekali tuh Bu. Tapi kalau seandainya Ibu berkomunikasi dengan orang tua secara langsung atau datang ke rumahnya, patuhi protokol kesehatan ya Bu? Oh iya tentu Pak, tentu. Jadi Pak Rian, terima kasih ya Pak sudah berdiskusi dengan saya ya Pak. Jadi saya sudah mulai terbuka lagi untuk melakukan tindakan selanjutnya. Jadi setelah ini komitmen apa yang Ibu lakukan ke depan? Komitmen Ibu lah. Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik. Iya. Ya, saya akan menyediakan berbagai media pembelajaran. Iya. Saya akan memperbanyak video-video pembelajaran dan men-share-nya nanti melalui WA dan Classroom. Dan memotivasi anak supaya meningkatkan kegiatan pembelajarannya walaupun secara daring. Oke, tentunya berkomunikasi dengan bagus, melakukan pembelajaran secara menarik. Oke, komitmen yang sangat bagus itu. Oke, sangat luar biasa itu Bu. Oke, semoga dapat melakukannya dengan baik Bu. Terima kasih ya Pak Rian. Sama-sama Bu. Oke, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Rian. Oke, mereka